Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Pasir emas ini sangat berbeda, tapi Lin Tian tidak peduli. Dia membiarkannya berputar di dalam roh. Namun, roh Lin Tian tampak seperti manusia emas. Ada apa? Bunga itu mengeluh dan bertanya-tanya, sementara Raja Pasir tersenyum dan berkata, "Nak, ini disebut segel jiwa emas. Segelmu memang kuat, tapi sayang, kau bertemu denganku." "Sayang bertemu denganmu?" Raja Pasir tidak percaya dan menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian bertanya, "Kenapa?" "Tidak percaya?" "Omong kosong, aku adalah kekuatan itu sendiri." Tapi sebelum dia menyelesaikannya, Lin Tian memecahkan emas itu dan menghilang dari tempatnya, muncul di belakang Raja Pasir. Raja Pasir terkejut dan berbalik. Saat melihat Lin Tian, dia ketakutan, "Kau, anak muda." "Aku apa?" Lin Tian tersenyum padanya, lalu mengeluarkan cahaya penghakiman dan menjatuhkannya ke tubuh Raja Pasir. Raja Pasir terpental, tapi kemudian berubah menjadi cahaya emas yang tak terhitung dan menyebar ke segala arah. "Kalau kamu berpencar seperti ini, kamu pikir aku tak bisa menangkapmu?" kata Lin Tian sambil tersenyum. Tapi Raja Pasir berkata dengan bangga, "Tak ada yang bisa mengalahkan kemampuan penyebaranku." "Itulah kamu, terlalu percaya diri." Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia mengeluarkan iblis cahaya. Namun, Raja Pasir mengejek, "Itu hanya makhluk berevolusi. Aku masih takut?" "Kamu yakin aku takut?" "Tentu tidak." Lin Tian tersenyum, "Tunggu saja, nanti kamu akan takut." Lucu. Raja Pasir tak peduli, dan Lin Tian pun melepaskan iblis cahaya. Iblis cahaya itu mengitari, tapi Raja Pasir sangat tersebar dan cepat menghindar, sehingga iblis cahaya tak bisa menyentuhnya. Raja Pasir masih tertawa, "Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan." Iblis itu kesal dan berkata pada Lin Tian, "Tuan, dia terlalu cepat dan menyebar, aku tak bisa menangkapnya." Tapi Lin Tian berpikir sejenak lalu berkata sambil tersenyum, "Tak apa, biar aku yang urus." "Kau mau apa?" Iblis itu penasaran, dan Lin Tian mengeluarkan pedang hantu pembeku. Raja Pasir merasakan ada yang berbeda dengan pedang itu dan bertanya, "Anak muda, pedang apa itu?" "Pedang hantu pembeku." Setelah itu, sekeliling langsung membeku, dan pasir yang tak terhitung jumlahnya pun ikut membeku. Bahkan Raja Pasir ikut terperangkap. Raja Pasir panik, "Kamu. Sekarang, meski kau berubah jadi ribuan pasir, kau tetap tak bisa kabur," kata Lin Tian dengan senyum. Raja Pasir berkata, "Bangsat kau, aku akan melawanmu." Kemudian, Raja Pasir mulai membakar dirinya, menghasilkan cahaya emas dari pasir. Namun, semakin kuat musuh, semakin besar pula kekuatan Lin Tian, dan kekuatan pedang hantu pembeku makin hebat. Perlawanan terakhir Raja Pasir pun gagal, dan dia menyerah. "Apa yang kamu inginkan? Kau sudah datang mencariku, menurutmu aku ini apa?" "Aku hanya menjalankan perintah." "Perintah?" "Ya, akhir-akhir ini, di kota raja ada pengumuman, siapapun yang menangkapmu akan mendapat hadiah." Saat Lin Tian mendengar ini, dia bertanya kepada Raja Pasir, "Siapa yang mengirim perintah itu?" "Sepertinya pemimpin Dewa Kegelapan." Lin Tian pun mengerti, lalu berkata pada Raja Pasir, "Kalau kamu tak mau mati, bersatulah. Aku ingin melihat ingatanmu." Mengetahui dia tak bisa melawan, Raja Pasir berkata dengan patuh, "Kalau begitu, hilangkan dulu esnya." Lin Tian menghilangkan penutup es itu, dan Raja Pasir bersatu kembali menjadi gumpalan pasir emas besar. Lin Tian memasuki segel jiwa dan memeriksa satu persatu. Raja Pasir sangat ketakutan dan berkata, "Asal kau jangan bunuh aku, suruh aku apa saja aku mau." Tapi Huayuan berkata, "Saran yang bagus." Siapa yang bicara? Karena dia tahu kalau mengkhianati raja tak akan berakhir baik, jadi dia tak ingin ada pihak ketiga yang tahu. Huayuan mengejek, "Tidak akan kuberitahu." Raja Pasir malu, sementara Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, "Kamu ikut denganku. Kalau aku butuh bantuan, akan kupanggil lagi." Setelah itu, Lin Tian mengubahnya menjadi pasir kecil, lalu menyimpannya bersama Huayuan. Saat Raja Pasir merasakan kehadiran Huayuan, dia langsung berkata,
Kamu. Ada masalah? Balas Hua Yuan. Keduanya bertengkar, tapi Lin Tian tidak peduli. Dia malah pergi ke kota dewa. Konon, tempat itu adalah pusat berkumpulnya orang-orang terkuat, bahkan tempat para raja. Karena itu, Lin Tian penasaran dan ingin tahu apa keistimewaannya. Saat tiba di luar kota, Lin Tian tidak merasakan aura apapun di sekitarnya. Bahkan ketika ia masuk, kota itu terasa kosong seperti kota mati. Lin Tian mengernyit, kota kosong? Kelihatannya kosong, tapi sebenarnya berbahaya, Hua Yuan mengingatkan, dan Raja Pasir juga berkata, ya, kota ini memang istimewa, tapi mereka sedang mengintai. Mendengar ini, Lin Tian membuka mata ilahi. Benar saja, berbagai makhluk ilahi tersebar di mana-mana, termasuk dewa kegelapan, arwah, dan monster. Semuanya menatap Lin Tian seperti makhluk aneh. Beberapa dari mereka berbisik-bisik. Sampai beberapa saat kemudian, muncullah seorang anak yang memegang tombak panjang, mengenakan jubah perak, dan memiliki kepang rambut. Anak itu muncul di langit, mengenakan celana dalam perak, dan tampak kekanak-kanakan saat muncul di depan Lin Tian. Kau manusia yang sulit dihadapi itu, ya? Lin Tian tidak tahu siapa dia, tapi Hua Yuan berkata, itu adalah bocah hantu dewa, jenius termuda dan salah satu dari 36 penjaga Raja Dewa. 36 penjaga? Lin Tian bertanya-tanya. Ya, 36 penjaga, jawab Hua Yuan, dan Raja Pasir juga menambahkan, dari 36 penjaga itu, ada yang sangat kuat, ada yang punya kemampuan khusus, dan ada pula yang memiliki bakat luar biasa. Lin Tian tak menyangka ada orang seperti itu di dekat sang raja. Bocah hantu itu menatap Lin Tian, akulah raja. Lin Tian hampir tertawa, tapi sebagai monster tua dalam dunia kultivasi, dia menahannya, lalu bertanya, Tong Suang, siapa yang memberimu nama itu? Tentu saja raja. Kelihatannya rajamu benar-benar spesial sampai memberimu nama seperti itu. Lin Tian mengeluh ingin bertarung. Tong Suang berteriak, diam kau. Mulut ini milikku, kenapa harus aku tutup? Mati kau. Tong Suang melemparkan tombaknya. Lin Tian merasa jiwanya terikat, seakan hanya bisa menyaksikan tombak itu mendekat. Ini mengejutkannya, tombak hantu jiwa. Benar, jawab si anak itu dengan angkuh. Tapi sebelum tombak itu mengenai Lin Tian, ia berubah arah. Kalau tidak, Lin Tian tak bisa membayangkan akibatnya jika terkena tombak pembunuh jiwa itu. Namun kehadiran makhluk-makhluk misterius itu tetap tak bisa mengganggu Lin Tian, yang menghindar dengan lincah. Ada apa dengan tombakku? Tanya Tong Suang. Namun Lin Tian malah menertawakannya, anak kecil saja tak bisa memegang senjata sihir dengan stabil. Ejekan Lin Tian langsung membuat raja kecil itu marah. Berani-beraninya kau mengejekku? Lalu kenapa kalau iya? Lin Tian tertawa lagi, membuat Tong Suang semakin geram. Kau tidak percaya, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Bukan aku yang bermasalah, tapi senjatamu yang tidak bisa kau kendalikan dengan baik. Lucu. Senjata sihir ini sudah menemaniku bertahun-tahun, mana mungkin tidak stabil, jawabnya, meremehkan. Namun Lin Tian hanya tersenyum dan mengulurkan tangan, tombak itu jatuh ke tangannya. Para makhluk misterius menatap Lin Tian dengan takjub, dan Tong Suang memandangnya dengan heran. Bagaimana kau bisa melakukannya? Apa? Penasaran? Tanya Lin Tian sambil menyeringai. Jawab. Atau aku bunuh kau, ancam sang raja, tetapi Lin Tian tetap tersenyum. Sementara itu, Tong Suang yang murka pun berubah wujud. Tubuhnya mendadak dikelilingi oleh puluhan bayangan anak-anak seperti hantu, yang tertawa cekikikan dan bahkan ada yang menangis. Suara-suara ini membuat para dewa merasa tidak nyaman, bahkan membuat mereka mundur satu persatu. Shawang dan Hua Yuan pun tampak sangat terganggu, tetapi Lin Tian hanya tertawa. Anak-anak kecil mau membingungkan aku? Tong Suang lalu memerintahkan boneka-boneka itu, bunuh dia. Siap, sahut para boneka, yang langsung terbang cepat mengelilingi jiwa Lin Tian dan mencoba merayap ke atasnya. Namun begitu cahaya penghakiman Lin Tian muncul, boneka-boneka itu menjerit kesakitan dan menghilang satu persatu. Tong Suang tidak terima dan berteriak, aku pasti akan membunuhmu. Kau, buang-buang tenaga saja, ucap Lin Tian, lalu Tong Suang bertepuk tangan. Tiba-tiba, sebuah boneka jatuh dari atas kepala Lin Tian, memeluk kepalanya, dan meledakkan kekuatan besar. Boom! Semua orang mengira jiwa Lin Tian akan hancur akibat ledakan itu, tapi Lin Tian hanya menghembuskan napas dan berkata, itu tadi jurusmu? Kau? Tong Suang terkejut melihat Lin Tian baik-baik saja. Namun Lin Tian langsung memancarkan cahaya penghakiman, yang membuat Tong Suang terpental ke belakang.
Anak itu bangkit dan memukul Lin Tian dengan kedua tangannya, tetapi Lin Tian hanya tersenyum, terlalu lemah. Apa? Tong Xuang terkejut, dan Lin Tian kembali mengarahkan cahaya penghakiman tepat ke arahnya. Tong Xuang terpaku dan memandang Lin Tian dengan ketakutan. Bagaimana? Takut? Ya? Ejek Lin Tian, sementara jiwanya mulai berasap. Para dewa lainnya terdiam tak percaya. Sebagian bergumam, kenapa Tong Xuang, salah satu dari 36 pengawal, tidak bisa mengalahkannya? Huayuan dan Shawang juga terkejut melihat kekuatan Lin Tian. Lin Tian menatap Tong Xuang dan bertanya, mau lanjut? Namun Tong Xuang mendadak menangis keras, tangisannya sangat aneh. Para dewa langsung merasa sedih dan menjauh, termasuk Huayuan dan Shawang yang tampak sangat tersiksa. Lin Tian bergumam, 36 pengawal ini memang luar biasa. Namun ia sudah bersiap. Ia mengambil tombak pembunuh jiwa dan menusukkannya dengan kuat. Tong Xuang terlihat kesakitan dan memandang Lin Tian dengan tatapan tak percaya. Kau? Sakit? Ya? Ejek Lin Tian. Tubuh Tong Xuang mulai memudar, tapi sebelum menghilang, ia berkata, Wang, aku akan kembali. Setelah itu, ia lenyap. Lin Tian menyimpan tombak panjang itu, sementara para dewa lainnya tidak berani mendekat. Kemudian Lin Tian bertanya kepada Huayuan dan Shawang, di mana raja kalian? Seharusnya di istana, jawab Huayuan. Namun Shawang berkata, katanya sih, raja sedang tidak ada di istana akhir-akhir ini. Siapa yang memimpin sekarang? Sepertinya si tuan tua itu, jelas Shawang. Ah, si monster tua itu? Tanya Lin Tian. Benar. Shawang mengangguk. Lin Tian bertanya, siapa sebenarnya monster tua itu? Huayuan menjawab, dialah kepala dari 36 pengawal. Kekuatannya paling kuat dan paling misterius di antara semuanya. Lin Tian berkata santai, kalau begitu, aku akan urus dia perlahan. Huayuan terkejut, kau benar-benar monster. Shawang bertanya bingung, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan terhadap Raja Dewa? Ada muridku yang ditangkap olehnya. Aku ingin menyelamatkannya. Menyelamatkan orang? Itu sepertinya tidak mungkin, kata Shawang. Lin Tian bertanya, oh? Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu nasib orang yang ditangkap oleh Raja Misterius itu. Huayuan pun setuju, benar, sepertinya begitu. Mata Lin Tian memancarkan kilatan dingin, kalau muridku mati, dia harus ikut terkubur. Terkubur? Shawang tak bisa membayangkan, sementara Huayuan tampak semakin serius. Beberapa saat kemudian, Lin Tian tiba di istana. Tapi pintu gerbang istana terbuka lebar dan tidak ada penjaga. Aneh, kata Huayuan. Shawang juga heran, biasanya tertutup rapat. Kenapa hari ini terbuka? Lin Tian tak peduli dan langsung masuk. Tak ada apapun di dalam, semuanya kosong. Sampai Lin Tian merasakan aura di halaman dalam dan berjalan ke sana. Di situ ada seorang kakek tua yang tidur di kursi, dan beberapa orang berdiri di dekatnya. Salah satunya adalah Darshangki, pemimpin para dewa kegelapan, serta nyonya pemilik tempat, dan beberapa dewa yang belum pernah dilihat Lin Tian. Semuanya tampak luar biasa. Lin Tian menatap kakek itu dan bertanya, kau kepala dari 36 pengawal? Kakek itu tetap menutup mata sambil tersenyum, kau tahu siapa aku, tidak takut? Takut kenapa? Oh, tidak takut padaku? Wajah kakek itu penuh keriput seperti kertas kusut. Para dewa tampak terkejut, dan nyonya rumah berkata, bocah, kau melihat tuan tua, kenapa tidak berlutut minta ampun? Darshangki menatap Lin Tian dan berkata, kalau tak ingin mati, cepat minta ampun. Mungkin kau masih ada kesempatan hidup. Kalau tidak, satu gerakan dari tuan tua bisa mengubahmu jadi abu. Melihat semua orang sangat takut pada kakek itu, Lin Tian malah tersenyum. Meski dia adalah raja dewa kalian, berdiri di hadapanku pun aku tidak akan berlutut. Kurang ajar, teriak kakek itu sambil membuka matanya. Para dewa langsung siaga, tapi Lin Tian tetap santai. Apa? Aku salah? Tantang Lin Tian. Mata kakek itu memerah, awalnya aku ingin merekrutmu karena kau hebat. Tapi ternyata kau sangat sombong. Kalau begitu, aku tak akan berbaik hati. Orang-orang ini tahu bahwa lelaki tua itu akan marah, jadi mereka semua tertawa, dan Huayuan serta Raja Sa merasa penasaran bagaimana Lin Tian bisa menahan serangan tersebut. Saat itulah lelaki tua itu mulai bertindak. Ketika dia mengayunkan tangan kanannya, angin kencang berputar di sekitar tubuh Lin Tian dan menggulung roh Lin Tian. Anak muda, masih keras kepala sekarang? Tanya lelaki tua aneh itu, mengira bahwa Lin Tian akan jadi lebih patuh, dan para dewa lainnya pun berpikir demikian. Tapi Lin Tian tidak peduli. Ia malah menertawakannya dan berkata,
Kalau kau bisa membunuhku, lakukanlah sekarang, atau aku yang akan membunuhmu." Mendengar itu, lelaki tua itu menyeringai, "Kau pikir kau bisa gila karena meminjam kekuatan orang lain? Apa maksudmu?" Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu, yang kemudian mencibir, "Kekuatan meminjam jiwa yang kau gunakan itu, di depanku, tidak berguna sama sekali." "Oh ya?" Lin Tian menantangnya. Lelaki tua itu menertawakannya dengan aneh, dan ketika Lin Tian mencoba menggunakan teknik peminjaman roh, memang tidak berdampak pada lelaki tua itu, membuat Lin Tian sedikit bingung. Lelaki tua itu berkata, "Sejujurnya, banyak cara untuk menetralisir teknik peminjaman roh. Jadi jangan pikir kalau kau menguasai teknik ini, kau akan menjadi yang terhebat di dunia. Kalau tidak bisa digunakan, ya sudah." Melihat Lin Tian tetap tenang, semua orang mengira ia sudah menyerah, dan lelaki tua itu pun mengejek, "Kalau kau menyerah, aku tidak akan menyusahkanmu. Kau pikir aku menyerah? Bukankah begitu?" Lelaki tua itu mengedipkan mata sambil menatap Lin Tian, tapi Lin Tian malah tersenyum, membuat lelaki tua itu penasaran, "Kenapa tertawa?" "Aku tertawa karena kau tidak tahu apa-apa tentang diriku. Aku sudah melihat lewat topengmu. Kau cuma jiwa kecil dari negeri emas, Golden State." "Negeri emas?" Para dewa terkejut. Mereka kira Lin Tian adalah orang yang kuat dan sulit ditaklukkan. Tapi Lin Tian hanya tertawa, "Itu saja yang bisa kau lihat? Kau tidak bisa menyembunyikan apapun dariku," kata lelaki tua itu dengan percaya diri. "Aku tidak pakai topeng." Lin Tian pun melepas topengnya dan menunjukkan wajah aslinya. Semua orang terkejut saat melihat Lin Tian memang hanya berada di tingkat negeri emas. "Menyerahlah sekarang," kata lelaki tua itu lagi. Tapi Lin Tian hanya tersenyum. "Menyerah? Tidak mungkin. Kalau tidak menyerah dengan kekuatan seperti itu, mau apa kau?" tanya lelaki tua itu. Lin Tian tersenyum, "Kekuatan ini bukan masalah bagimu." Lalu Lin Tian tiba-tiba menghilang. Para sosok misterius bingung kemana ia pergi. Ketika Lin Tian muncul kembali, ia sudah berdiri di belakang lelaki tua itu. Bukan hanya itu, ada juga pelindung raksasa yang menutupi para dewa. Wajah lelaki tua yang tadi penuh percaya diri langsung berubah muram. "Kau sendirian?" "Ya, takut?" Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu, tapi yang ditatap hanya dingin. "Ternyata kau memang sudah siap." "Sudah pasti." Lelaki tua itu pun memerintahkan dewa-dewa lain, "Cepat keluar." Semua dewa menyerang bersamaan, tapi serangan mereka terserap oleh pelindung itu dan tidak bisa keluar sama sekali. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Tua?" Dark Shangki terkejut, dan yang lain pun cemas, jelas ketakutan. "Dasar penakut," lelaki tua itu mencela, dan semua terdiam, tapi mereka tahu betapa mengerikannya pelindung itu. "Ada ide?" Lin Tian tertawa dari luar pelindung sambil mengejek mereka, sementara lelaki tua itu menatap Lin Tian. "Anak muda, aku tidak takut padamu." Saat pelindung ini mengecil, ruang gerak kalian juga menyempit, senyum licik Lin Tian, dan pelindung hitam itu pun menyusut. Para dewa di dalamnya kaget dan tidak percaya. Setelah ruang di dalam benar-benar menyempit, Lin Tian menatap lelaki tua itu, "Masih ada jalan? Anak muda, meskipun begitu, kau tetap tak bisa membunuh kami." Lelaki tua itu berkata, tapi Lin Tian tertawa, "Membunuh kalian memang sulit, tapi menjebak kalian lebih mudah." Lelaki tua itu tertawa, "Kalau begitu kita adu waktu, lihat siapa yang lebih tahan lama." Saat Lin Tian berpikir, ia mengirimkan roh-rohnya ke dalam pelindung, dan para dewa langsung menyerangnya. Lin Tian menahan semua serangan, tapi lelaki tua itu tak tinggal diam. Ia bergerak ke arah Lin Tian dan menghantamnya dengan telapak angin hingga Lin Tian terpental. Namun, Lin Tian hanya mundur beberapa langkah, lalu berdiri lagi sambil tersenyum. "Itu kekuatanmu?" Lelaki tua itu menatap Lin Tian dengan aneh, "Aku benar-benar ingin mencabik rohmu dan melihat siapa dirimu sebenarnya. Kalau kau benar-benar penasaran, lebih baik katakan saja di mana raja kalian." "Kau mau bertemu raja kami?" Lelaki tua itu mencibir, dan Lin Tian tersenyum. "Kenapa?" "Tidak bisa." "Ngaco. Kau terlalu lemah," kata lelaki tua itu, tapi Lin Tian menanggapi, "Naif dan bodoh." Melihat Lin Tian begitu santai, lelaki tua itu akhirnya berkata, "Sepertinya aku harus tunjukkan kekuatanku yang sesungguhnya." "Oh, masih ada kekuatan tersembunyi?" "Jelas," katanya, lalu menoleh ke arah para dewa, "Gabung denganku." "Baik."
Seketika para dewa berubah menjadi bayangan dan masuk ke dalam tubuh lelaki tua itu. Kekuatan lelaki tua itu pun menjadi sangat dahsyat. Lin Tian agak waspada, karena kekuatannya sendiri hanya di puncak level dewa, tapi kekuatan gabungan mereka tampaknya melampaui itu. Anak muda, takut sekarang? Roh lelaki tua itu memancarkan aura luar biasa. Tapi Lin Tian hanya tersenyum, kau memang kuat, tapi kekuatanmu hanya berguna jika bisa melukaiku. Menyakitimu bukan hal sulit, katanya, lalu mengirim angin ke arah Lin Tian. Tampaknya Lin Tian akan terluka, namun ia cepat menghilang dan keluar dari pelindung. Lelaki tua itu tertawa, pengecut. Tenang saja. Saat aku menemukan cara melawanmu, kau akan tahu apa itu rasa takut, jawab Lin Tian. Lelaki tua itu menyahut, tidak ada cara. Aku adalah keberadaan yang tak bisa kau lampaui. Tapi Lin Tian mulai merenung, lalu sibuk melakukan sesuatu. Melihat Lin Tian bergerak, dan banyak roh bekerja sama, lelaki tua itu penasaran, kau sedang apa, bocah? Pernah dengar tentang formasi pemusnah tingkat 9 dewa? Lin Tian tertawa, dan lelaki tua itu langsung berkata, formasi pemusnah 9 dewa tidak ada. Lagi pula, kau cuma di negeri emas, mana mungkin bisa? Mustahil? Akan kutunjukkan sekarang. Lin Tian tertawa di sana, dan si lelaki tua tampak ragu. Sementara itu, Lin Tian terus sibuk dengan urusannya. Proses itu panjang dan menyakitkan, sehingga lelaki tua mulai gelisah. Pada saat yang sama, para dewa yang ada di dalam jiwanya juga menjadi cemas. Orang tua, jangan-jangan dia benar-benar bisa menciptakan formasi itu? Salah satu dari mereka berseru cemas. Untuk menenangkan orang-orangnya, si lelaki tua berkata, aku dengar formasi itu membutuhkan banyak bahan langka. Aku tidak percaya dia memilikinya. Semua orang tampak sedikit lega, namun si lelaki tua justru makin gelisah. Kalau dia benar-benar bisa menciptakannya, ini akan jadi masalah besar. Dia pun bertanya-tanya, kenapa mereka tidak bisa kabur sekarang? Si lelaki tua akhirnya hanya bisa meminta bantuan Raja Dewa, tapi tak ada respons dari Raja Dewa, yang membuatnya makin panik. Bagi Lin Tian, peran tunggalnya adalah untuk membatasi mereka, jadi dia tidak khawatir mereka akan kabur. Namun demi keamanan, Lin Tian menyuruh Qilin, makhluk mitos, untuk bersiap sepenuhnya. Karena dia tahu lelaki tua ini tidak bisa diremehkan. Setelah beberapa hari sibuk, Lin Tian pun mengangkat kepalanya, tersenyum pada lelaki tua itu, dan berkata, bagaimana efek formasi ini? Kalau kau berani buka penutup ini, biarkan aku mencobanya. Lelaki tua menantang. Tapi Lin Tian hanya tertawa, kau pikir aku bodoh? Apa maksudmu? Kalau aku membuka penutup ini, hal pertama yang akan kau pikirkan pasti kabur. Lin Tian tersenyum ke arah lelaki tua itu, yang hanya memutar mata dan berkata, kau tahu, jadi kau tahu aku bukan orang yang mudah dihadapi. Namun Lin Tian berkata, aku bisa memperbesar penutup ini. Memperbesar? Kau yakin? Si lelaki tua tidak percaya. Tapi Lin Tian tertawa dan mulai memperbesar penutup tersebut. Tak lama kemudian, penutup itu meluas dan melingkupi seluruh formasi. Sekarang, si lelaki tua berada di dalam formasi, dan formasi berada dalam penutup. Si lelaki tua mencoba kabur, terbang ke sana kemari, tapi tidak bisa keluar. Ia pun marah dan menatap Lin Tian, anak kurang ajar, akan kubunuh kau. Lebih baik kau lihat di mana kau sekarang. Lin Tian tertawa, tapi lelaki tua itu belum paham maksudnya. Namun di saat berikutnya, rantai cahaya putih muncul di udara dan membelit tubuh lelaki tua itu. Si lelaki tua terkejut. Dia tidak bisa melepaskan kekuatannya, lalu panik, kau? Sudah kubilang, formasi penghancur tingkat 9 dewa itu bukan main-main. Lelaki tua itu sangat terkejut. Di saat berikutnya, kilat dan petir menyambar-nyambar, menghantam lelaki tua itu tanpa ampun. Para dewa yang berada dalam tubuh lelaki tua itu menjerit satu persatu, bahkan lelaki tua itu pun berteriak kesakitan. Kurasa sudah cukup. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Lelaki tua itu benar-benar ketakutan dan berkata kepada Lin Tian, anak muda, lepaskan aku. Kau memohon padaku? Iya, aku mohon. Lelaki tua itu berkata dengan wajah murung, tak lagi arogan seperti sebelumnya, hanya ketakutan yang tersisa. Saat Hua Yuan dan Sawang melihat ini, mereka tak percaya bahwa Lin Tian bisa mengalahkan lelaki tua yang merupakan kepala dari 36 penjaga.
Para dewa pun juga tak menyangka. Tapi Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, "Bagaimana dengan Raja Dewa? Dia selalu sulit ditemukan. Aku sudah mencoba menghubunginya beberapa hari ini tapi tak ada kabar." Lelaki tua itu menjawab murung, tapi Lin Tian menjawab dingin, "Kau pikir aku akan percaya? Benar, apa yang kukatakan itu sungguh." Lelaki tua itu hampir menangis. Namun Lin Tian mengabaikannya, berjalan ke arahnya, lalu memasukkan segel jiwa ke dalam dirinya. Kemudian dia menelusuri ingatan lelaki tua itu satu persatu, dan akhirnya mengerutkan kening. Jadi, tidak ada yang tahu di mana dia? Lelaki tua itu mengangguk. Lin Tian berpikir sejenak dan bertanya, "Kalau begitu, kau tahu kemana Shen Sui Wang membawa orang setelah menangkap mereka?" "Menangkap orang? Ya, aku sedang mencari seseorang." Lin Tian menjelaskan, dan menunjukkan wajah pemuda yang dia cari. Setelah melihatnya, lelaki tua itu tanpa ragu, "Sepertinya aku pernah melihatnya." "Oh, di mana?" tanya Lin Tian dengan heran. Setelah ragu-ragu, lelaki tua itu menjawab, "Pernah, dia datang padaku dan bilang bahwa Raja Dewa menyuruhnya kemari." "Dia mencarimu?" "Ya." Lin Tian merasa ada yang aneh. Bagaimanapun, muridnya telah ditangkap. Bagaimana mungkin dia datang sendiri ke lelaki tua itu? Lin Tian bertanya, "Apa namanya? Apa yang dia lakukan padamu?" Dia menyebut dirinya Wang Wuyou, lupa kekhawatiran. "Dia datang padaku untuk mengambil data." "Wang Wuyou? Sue Wangyo?" Lin Tian merenung. Bagaimanapun, nama muridnya adalah Sue Wangyo. Ia tak menyangka ada satu lagi, Wangyo. Tapi Lin Tian tidak terlalu peduli dengan namanya. Ia bertanya, "Data apa?" "Data tentang sebuah kota kuno di dunia hantu dan dewa, yang dikumpulkan oleh banyak dewa." Rinciannya, di kota kuno itu, selalu terjadi luka atau hilangnya orang secara misterius. Jadi Raja Shensu mengutus dia untuk menyelidiki. "Kota apa?" Lin Tian mulai tertarik. "Kota kuno hantu." Lin Tian pernah mendengar tentang kota itu. Kota tua itu memiliki roh hantu yang lemah dan tidak cocok untuk berkultivasi, jadi tidak banyak orang kuat yang pergi ke sana. Tapi banyak orang lemah yang menyukainya, karena dikatakan bahwa semua misteri bisa diabaikan di sana. Melihat Lin Tian yang termenung, lelaki tua itu berkata, "Apa yang kukatakan itu sungguh." Lin Tian akhirnya melepaskan belenggu itu. Para dewa dari lelaki tua itu muncul satu persatu, tetapi tiba-tiba semuanya mengeluarkan asap dan menjerit. Lelaki tua itu tampak ketakutan, "Tidak!" Shen Sui Wang marah. Para dewa ketakutan dan berlutut memohon ampun. "Wang, ampunilah kami." Lin Tian menoleh ke sekeliling, tapi tidak melihat apapun. Para dewa itu pun lenyap. Hua Yuan dan Sa Wang tampak ketakutan. Tapi Lin Tian bertanya, "Apakah Shen Sui Wang baru saja muncul?" "Tidak, aku tidak merasakannya." Hua menjawab dengan ragu, "Raja itu selalu misterius. Tak ada yang tahu di mana dia berada, jadi kami tidak tahu apakah dia tadi muncul." Lin Tian hanya bisa menatap sekitar sejenak, lalu pergi bersama kilinnya. Setelah berjalan di dalam hutan, muncul awan di udara dan kemudian menghilang. Beberapa hari kemudian, Lin Tian tiba di kota kuno hantu dengan mengenakan topeng. Sebagian besar orang di kota ini berada di bawah tingkatan kaisar hantu, dan sangat sibuk karena tidak ada yang takut akan masalah di tempat ini. Namun dua orang yang bersama Lin Tian merasa tidak nyaman, terutama Hua Yuan yang berkata, "Sepertinya ada kekuatan yang menarik kita." Sa juga berkata, "Iya, kekuatannya menakutkan." Lin Tian tidak menyangka kota kuno ini benar-benar menakutkan. Setelah bertanya arah, dia menyembunyikan kedua orang itu dan mulai menjelajahi kota sendirian. Setelah beberapa saat, dia sampai di tempat yang membuat kedua orang itu ketakutan. Namun tempat itu hanyalah sebuah alun-alun, dan banyak orang sedang membuka lapak dagangan di sana. Tempat jualan? Hal ini membuat Lin Tian merasa ada yang tidak beres. Jadi dia membuka teknik mata ajaib dan memindai sekeliling, tapi tidak menemukan apapun di sana. Apa kekuatan itu? Bisa membuat dua dewa itu merasa sangat tidak nyaman. Lin Tian sangat bingung. Saat itu, orang-orang yang membuka lapak di dekat situ mulai meneriaki Lin Tian, "Tuan, kami punya banyak barang bagus di sini." "Tuan, ingin beli batu eksterminator?" "Tuan, saya punya batu fensurit dengan konsentrasi terbaik." Lin Tian heran dan bertanya, "Batu pembunuh?
Dia pun berjalan ke arah seorang pria besar yang berteriak paling keras. Pria itu menunjuk ke selembar kain hitam dan berkata, "Saya punya yang terbaik di sini, dengan konsentrasi setidaknya 50%. 50%? Lin Tian tidak mengerti apa maksud dari 50% itu, tapi pria besar itu tersenyum dan bertanya, "Kenapa? Tuan baru pertama kali datang beli batu pembunuh?" "Seperti apa bentuknya?" tanya Lin Tian. Pria besar itu membuka kain, di dalamnya ada banyak kotak kecil. Dia mengambil satu kotak, membukanya, dan mengeluarkan batu bening yang bersinar putih. Ini batu pembunuh. Lin Tian melihat batu itu, cahaya putihnya mirip dengan cahaya penghakiman. "Ini yang kamu maksud dengan batu pembunuh 50%? Tentu saja." "Dari mana asal batu ini?" tanya Lin Tian. Pria besar itu tertawa, "Anak muda, kami hanya menjual barang, tidak bilang asal-usulnya. Kalau tidak, bagaimana bisa berbisnis?" Lin Tian paham maksudnya, lalu bertanya, "Apa yang dijual orang lain sama seperti punyamu?" "Tidak sama, kami 50%, artinya hanya 50% kotoran." "Oh, 50% kotoran?" Lin Tian bingung. Pria itu menjelaskan, "Ya, yang lain cuma 34% batu murni, sisanya kotoran lebih dari 67%. "Lalu, seberapa kuat batu ini?" tanya Lin Tian. Pria besar itu menjawab, "Batu kami bisa menghadapi dewa tingkat anti langit." "Sebegitu kuatnya?" "Tentu. Pasti harganya mahal." "Hehe, totalnya 2 miliar. Lin Tian tertegun dan tersenyum pahit. "Semahal ini? Dijual di lapak kaki 5? Kamu pikir aku mau beli? Saya kasih murah, kalau ke toko harganya mulai dari 10 miliar, dan sulit dicari." Lin Tian tertawa, "Setidaknya di toko dijamin asli." Pria itu kesal, "Anak muda, barang yang saya jual benar-benar asli. Begini saja, jawab satu pertanyaanku, aku akan beli." Lin Tian tersenyum. Pria itu terlihat senang. Lin Tian menunjukkan gambar Sue Wang Yo, darah lupa duka. Wajah pria itu langsung berubah. "Kenapa? Bocah ini aneh?" Pria itu cemberut. Lin Tian bertanya, "Oh, di mana dia sekarang?" "Tidak bisa saya bilang." Pria itu menggeleng keras. Lin Tian heran, "Kenapa?" "Kamu tidak akan mengerti," jawab pria itu. Lin Tian mencoba membujuk, "Kalau kamu bilang, aku bisa beli lebih banyak." "Anak muda, bukan soal banyak atau tidak. Anak ini berbahaya. Tindakannya aneh. Dia tidak suka orang membocorkan keberadaannya. Kalau dia tahu, pasti akan membalas." Setelah itu, pria itu tak mau bicara lagi dan kembali menjajakan barang. Tapi Lin Tian berdiri di depan pria itu dan berkata, "Kalau kamu tidak bilang, aku akan tetap di sini. Jangan jadi pengganggu." Wajah pria itu menggelap. Lin Tian mengangkat tangannya dan semua kotak berpindah ke tangannya. Pria itu panik, "Hei, anak kecil, kamu mau apa?" Pedagang lain juga penasaran dengan aksi Lin Tian. Tapi Lin Tian tetap menatap pria itu, "Aku hanya ingin tahu di mana dia. Tanya yang lain, mungkin mereka tahu." Lin Tian lalu menunjukkan gambar darah Sue Wang Yo ke orang-orang lain. Mereka mulai berbisik. "Anak ini cari siapa sih? Sepertinya orang itu." Mendengar itu, Lin Tian berkata, "Siapapun yang bisa memberitahuku di mana dia, akan kuberi 10 jimat." Begitu mendengar ini, semua langsung jadi ramai, tapi tak ada yang berani bicara, seolah takut. Pria besar itu berkata, "Anak muda, bukan 10, 100 pun tak ada yang mau ambil risiko." Semua orang tampaknya setuju. Lin Tian lalu memanggil roh burung hantu dan bertanya, "Kenapa kalian tak berani bicara?" Semua orang terdiam, tapi Lin Tian bisa membaca pikiran mereka dan tersenyum. "Sekte ilusi kuno, kalian semua berpikir dia pergi ke sana, bukan?" Semua langsung kaget. Lin Tian melanjutkan, "Lalu, kenapa kalian takut bicara soal itu?" Dalam pikiran mereka, Lin Tian membaca bahwa sekte ilusi kuno adalah kekuatan tertinggi di kota ini. Orang-orangnya tidak bisa diganggu. Di kota ini, mata-mata mereka ada di mana-mana. Mereka pernah mengeluarkan perintah agar tidak ada yang membicarakan Sue Wang Yo, atau akan dihukum mati. Setelah memahami ini, Lin Tian bertanya santai, "Di mana sekte ilusi kuno itu?" Semua menggeleng, tak mau bilang.
Lin Tian juga tidak bisa menemukan lokasi pasti lewat pikiran mereka. Ia pun berkata, tampaknya kalian memang tidak tahu. Lalu ia pergi. Orang-orang bingung melihatnya. Setelah pergi, Lin Tian menyadari banyak orang mengawasinya diam-diam. Mereka pasti orang-orang sekte ilusi kuno. Maka Lin Tian keluar kota. Tapi ada satu orang tetap mengikutinya. Anak kecil itu tampak berumur sekitar 10 tahun. Saat Lin Tian menghilang seketika, anak itu bingung. Aneh, kemana dia? Kau mencari aku? Lin Tian tiba-tiba muncul di belakangnya. Anak itu ketakutan dan berkata, jangan dekati aku. Kau dari sekte ilusi kuno? Tidak. Anak itu bersikeras. Tapi setelah Lin Tian memeriksa pikirannya, dia tahu anak itu tidak bohong. Ia bertanya, lalu kenapa kamu mengikutiku? Anak itu menggigit bibir dan berkata, kakakku dibawa oleh orang-orang sekte ilusi kuno, tapi aku tidak tahu bagaimana menyelamatkannya. Jadi kau ingin aku menyelamatkannya? Di kota, orang-orang tak berani bicara soal sekte ilusi kuno, tapi kau berani bertanya. Anak itu menjelaskan. Lin Tian tersenyum pahit, tapi aku tidak tahu di mana letak sekte itu. Bagaimana aku bisa membantu? Aku tahu, jawab anak itu tiba-tiba. Lin Tian penasaran. Oh, benarkah? Benar, aku tidak berbohong. Boneka kecil itu tampak polos. Lin Tian menatapnya lama, sementara para roh burung hantu memperhatikannya satu persatu, menyadari bahwa dia tidak berbohong. Lin Tian pun berkata, tunjukkan jalannya. Kau benar-benar ingin pergi? Boneka kecil itu sangat bersemangat, dan Lin Tian berkata, namaku Xiaoba. Xiaoba? Iya. Boneka kecil itu mengangguk, dan Lin Tian bertanya dengan heran, lalu bagaimana kau tahu di mana letak sekte ilusi kuno itu? Aku pernah melihat mereka masuk ke suatu tempat secara kebetulan, tapi sangat berbahaya. Aku tidak bisa mendekat, jelas Xiaoba. Lin Tian penasaran. Oh, begitu ya? Xiaoba mengangguk, lalu membawa Lin Tian ke sebuah lembah tidak jauh dari kota, yang dipenuhi kabut. Di sini tempatnya? Tanya Lin Tian. Xiaoba mengangguk, mereka menghilang saat masuk ke sini. Tapi kalau aku mencoba lewat, aku selalu dihalangi oleh kabut. Lin Tian melangkah ke arah kabut, dan ketika bertemu kabut itu, tampak kabut itu seperti menolak tubuhnya, tapi ia tetap bisa masuk. Xiaoba berteriak dengan gembira dari luar, kakak, kau benar-benar bisa masuk? Lin Tian keluar dan menatapnya. Ikut aku, jangan sembarangan jalan. Iya. Xiaoba sangat bersemangat, lalu masuk bersama Lin Tian. Kabut itu kini seperti membuka jalan bagi mereka, tidak lagi menghalangi. Xiaoba sangat gembira. Tapi tak lama kemudian, muncul bebatuan bergulir dari segala arah dalam kabut. Xiaoba ketakutan, kakak, itu apa? Beberapa formasi mekanis, jawab Lin Tian. Lalu, ketika batu-batu itu datang, Lin Tian menggenggam Xiaoba dan dengan mudah menghindar. Xiaoba sangat kagum, hebat sekali. Namun Lin Tian tetap tenang. Setelah waktu cukup lama, mereka akhirnya keluar dari kabut dan sampai di sebuah lembah terbuka. Namun lembah itu seperti sumur yang dikelilingi dinding, dan di atasnya ada beberapa pria berbaju putih yang menatap Lin Tian dan Xiaoba dengan dingin. Itu mereka, tunjuk Xiaoba, dan Lin Tian menatap ke atas. Bocah, kau tahu akibatnya menerobos masuk ke sini? Seorang pemuda berkata dengan tangan di belakang punggung, menatap Lin Tian dengan serius. Tapi Lin Tian menjawab dengan tenang, aku datang untuk mencari seseorang. Tuli, ya? Pemuda itu berkata dingin. Lin Tian tetap berkata, kalau sudah kutemukan, aku akan pergi. Tak tahu hidup atau mati, ejek pemuda itu, lalu melemparkan banyak senjata rahasia ke arah Lin Tian dan Xiaoba. Namun sebelum sampai, senjata itu berhenti di udara di depan Lin Tian. Orang-orang di lembah itu terkejut, dan pemuda itu heran. Bocah, bagaimana bisa kau hentikan seranganku? Lin Tian tidak menjawab, hanya melempar senjata itu ke samping, lalu terbang bersama Xiaoba dan berdiri di hadapan mereka. Para pria itu segera mengepung mereka. Xiaoba ketakutan, bersembunyi di belakang Lin Tian. Ketika mereka melihat Xiaoba, mereka mencemooh, dasar bodoh, pasti datang cari kakaknya lagi. Bodoh. Tapi pemuda pemimpin menatap Lin Tian dan berkata, kau mau bela anak ini?
Lin Tian menoleh ke Xiaoba, aku juga mau mencari orang lain, selain kakaknya. Mau cari 2 orang sekaligus? Kau kira ini tempat apa? Pemuda itu kesal, auranya menyala, tapi Lin Tian mengingatkan, sebaiknya kau simpan saja kekuatan lemahnya itu. Lemah? Kau berani mengejekku? Pemuda itu marah, mengeluarkan sebuah jimat berwarna merah menyala, dan melemparkannya ke Lin Tian. Tapi sebelum sampai, jimat itu langsung padam di depan Lin Tian. Pemuda itu terkejut dan langsung mundur. Orang-orang lain juga ketakutan dan mundur. Seseorang bertanya, "Kakak Su, sekarang bagaimana?" "Tenang, tak ada yang tak bisa diselesaikan Sutian," jawab pemuda itu percaya diri, lalu mencoba mengeluarkan jimat lain. Tapi tiba-tiba Lin Tian sudah berdiri di belakangnya dan berkata, "Kau yakin bisa menyelesaikannya?" Sutian sangat terkejut dan ingin kabur, tapi Lin Tian langsung menahannya dengan kekuatan spiritual dan berkata, "Kau belum jadi kaisar hantu saja sudah mau kabur dariku? Sudah cukup. Aku masih bisa melawan." Sutian tetap percaya diri. Tapi Lin Tian tersenyum. "Oh ya?" Saat Sutian hendak menyerang, dia sadar tidak bisa menggunakan kekuatannya dan menjadi panik. "Bocah, apa yang kau lakukan padaku?" "Hanya kekuatan pengikat saja," jawab Lin Tian, lalu memberikan segel jiwa pada Sutian, yang langsung terpaku menatapnya. Lin Tian lalu bertanya, "Kau tahu soal kakaknya, bukan?" Dia ada di Gunung Yao." "Gunung Yao?" Lin Tian menatapnya, dan Sutian mengangguk cepat. "Ya, Gunung Yao." Xiaoba langsung bertanya, "Bagaimana keadaannya?" "Seorang tetua kami tertarik padanya dan menjadikannya murid." "Seharusnya tidak apa-apa," jawab Sutian. Xiaoba senang mendengarnya. "Ayo antarkan aku ke sana. Tetua itu punya sifat buruk, tidak suka diganggu. Kakakmu pun hanya bisa tinggal di Gunung Yao terus," jelas Sutian. Xiaoba mulai panik, tapi Lin Tian berkata pada Sutian, "Antarkan kami." Tapi ini, Sutian ragu. "Antarkan?" Tatapan Lin Tian membuat Sutian langsung gugup. "Baik, baik. Aku antar." Sutian pun memimpin jalan, sementara para murid lain bingung harus bagaimana. Di tengah jalan, Lin Tian bertanya, "Orang bernama Darah Pelupa Duka, dia juga di tempat kalian, kan?" Mendengar itu, wajah Sutian langsung berubah, tapi Lin Tian berkata, "Aku tahu apa yang kau pikirkan, jadi jangan bohong." "Benar. Tapi dia itu tabu. Di sekte, tak seorang pun boleh menyebut namanya, dan orang luar juga tidak boleh tahu keberadaannya, atau akibatnya akan sangat serius." Lin Tian merasa heran, apa bagusnya tabu seperti itu? Biasa saja, kan? Sutian juga tidak mengerti, aku juga tidak tahu. Itu perintah dari aliansi tetua. Kau tahu di mana dia? Aku tidak tahu. Sutian menggeleng. Benarkah? Tanya Lin Tian menatap tajam. Iya, Sutian menunduk dan bicara pelan. Lin Tian mengingatkannya, sekarang kau dalam kendaliku. Kalau kau berbohong, aku bisa langsung menghancurkan jiwamu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?